Smart FM. Smart Career. Smart listeners, banyak yang menganggap bahwa platform LinkedIn ya ini menjadi satu platform yang sangat serius gitu ya, karena di situ mungkin orang-orang profesional, terus juga orang-orang yang mencari pekerjaan ataupun mungkin networking gitu ya. Tapi ternyata dari keseriusan yang terlihat dari luar gitu ya, ini bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan monetisasi ataupun cuan. Seperti apa langkah-langkah tips triknya? Kita langsung ngobrol-ngobrol sama pakarnya. Ada Mas Peter Febian selaku praktisi PR and Branding. Hai Mas Ya, Peter. halo Mbak Audrey. Terima Oke. kasih. Kali ini kita akan ngomongin tentang LinkedIn. Ini Ya. ranahnya Mas Peter banget karena Mas Peter aktif banget ya di LinkedIn. Ya. Sekitar berapa after COVID? Ya, jadi pertama kali punya akun LinkedIn itu 2012 ya Oke. sebenarnya, tapi baru aktif itu mid 2017, pertengahan 2017. 2017. Sebelum COVID sebenarnya. Sebelum COVID. Jadi saya sempat tahu lah kurang lebih nuansa batin audience dan LinkedIn di versi itu ya di saat itu gitu. Iya. Dan sekarang udah asik banget lah sebenarnya Asik banget gitu. ya, betul. Ramai sekali dan juga kayaknya makin banyak orang yang menyadari bahwa LinkedIn ini menjadi satu platform yang menguntungkan Iya, untuk profesional. betul. Tapi kalau untuk monetisasi, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, Mas. Karena kalau misalnya platform lain gitu ya, kalau mungkin TikTok, ya kita bisa lihat dari Ya. mungkin endorse lah, Ya. ataupun jualan dan lain sebagainya. betul. Platform lain bisa lah. Cuman Ya. kalau LinkedIn monetisasi, jadi pertanyaan, Ya. gimana sebenarnya caranya? Bisa nggak, Mas? Iya, ini pertanyaan menarik ya Mbak Iya. Audrey, karena orang itu kalau membangun sesuatu ujung-ujungnya kan harus dapat uang. Ini Betul. sangat wajar ya. Yes. Saya juga begitu. Oke. Nah, cuman rule of the game-nya ini berbeda. Aturan mainnya itu berbeda. Misalnya di YouTube ya. Iya. Kita bisa langsung monetisasi itu dari misalnya lamanya viewer ya, atau banyaknya jumlah video yang diklik gitu Yes. ya. Mungkin di IG beda lagi, mungkin di X itu beda lagi. Ya. Nah, di LinkedIn ini unik karena sesuai namanya LinkedIn ya, linked gitu ya, terhubung gitu ya. Kita ini kan sebenarnya di LinkedIn itu tujuannya adalah untuk networking sebenarnya. Yes. Dan membangun serta memberi value kepada orang lain. Ini yang terlebih dahulu harus kita pahami. Bukan menarik manfaat langsung dari angka follower terus, oh gue dapat duit ya terus happy-happy. Enggak. Itu nggak bisa seperti itu. Angka follower di LinkedIn itu tidak bisa langsung dimonetisasi. Oke. Ya, termasuk angka like apa segala itu tidak bisa dimonetisasi. Ini yang mungkin kurang disadari sama teman-teman sekalian yang baru aktif di LinkedIn adalah, ya kalau gitu kita buat apa aktif di LinkedIn? Iya. Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah begini, teman-teman sekalian. Di LinkedIn itu audiensnya itu paling beda, paling unik. Oke. Karena apa? Kita langsung terhubung ke dunia industri. Langsung terhubung ke para decision maker. Ya. Langsung terhubung ke para headhunter, ke para recruiter. Ini yang tidak disadari kebanyakan orang gitu ya. Sehingga perilaku kita di situ sangat mempengaruhi keputusan mereka Oke. untuk ngapain bersama kita. Disinilah esensinya bahwa aktivitas yang kita lakukan, entah nulis ya atau berengagement sama netizen lain, itu dilihat oleh kalangan 1% ini. Yes. Ya, dilihat terus kalangan 1% ini, kalangan 4% ini, itu mereka mengamati terus. Padahal mereka tidak pernah memberikan like atau komen, ya. Tapi mereka mengamati kita. Ya. Buktinya apa? Saya sudah 3 kali dihubungi klien, ya. Oke. Yang pada akhirnya mereka itu bercerita, kami ini sudah mengamati Mas Peter itu 8 bulan lebih. 8 bulan. Wow. 8 bulan. Oke. Konsisten. Oke. Jadi mereka pengen tahu, Mas Peter ini konsisten nggak? Atau cuman mau pansos? Gitu. Atau cuman cari angka follower? Ya. Konsisten nggak? Loh, Bapak tahu dari mana bisa menilai saya? Ya. Jadi begini Mas Peter. Mas Peter ini merespon orang-orang, termasuk job seeker, yang tidak bisa memberi manfaat sama Mas Peter, itu konsisten bermutu. Oke. Dengan respon yang profesional, informatif, edukatif, dan itu konsisten selama 8 bulan pengamatan kami. Berarti Mas Peter nggak mungkin pura-pura. Betul. Ya kan? Karena orang kalau pura-pura itu maksimal biasanya 3 bulan, 90 hari itu. Ya, gitu. Tapi kalau 8 bulan konsisten lakukan itu artinya adalah karakter, Ya. kebiasaan, habit gitu. Nah, klien-klien ini, teman-teman sekalian, pemilik pekerjaan, pemilik perusahaan, hanya mau berurusan dengan orang-orang yang menampakkan habit yang konsisten, mindset, habit gitu.
Karena akan diajak ke level mereka. Ya. Gitu. Bukan berarti kompetensi nggak penting ya teman-teman sekalian. Tapi kalau kita ngomong kompetensi teknis, itu levelnya manajer ke bawah. Tapi begitu para decision maker ini sudah mau merekrut senior manager ke atas, atau mungkin co-founder bahkan, Yes. kita udah ngomongin karakter, Ya. konsistensi, habit, mindset. Itu. Karena begitu ngomongin kompetensi teknis, bisa diserahkan ke manajer. Oke. Bisa diserahkan ke ahlinya lah gitu ya kan. Tapi berbicara dengan bahasa co-founder, dengan bahasa owner, dengan bahasa pemilik pekerjaan atau pemilik perusahaan, ini nggak semua orang bisa. Nah, inilah yang harus kita perlihatkan sebenarnya ya di media sosial. Ini sangat bisa diperlihatkan di LinkedIn, teman-teman sekalian. Karena di situ ada orang yang mengamati kita diam-diam, tanpa pernah ngasih like, tanpa pernah ngasih komentar, gitu ya. Maka dari itu sangatlah tidak relevan. Jika kita aktif di LinkedIn, itu tujuan untuk mencari like, mencari follower, itu Betul. sangat nggak relevan. Ya, ya. Karena nggak bisa diapa-apain. Ya. Itu harus dikonversi menjadi komunikasi, konversi menjadi hubungan baik, konversi menjadi akhirnya ya project berdatangan, tawaran pekerjaan, tawaran kolaborasi. Gitu. Oke. Esensinya di situ. Oke. Nah, proses konversi ini yang kebanyakan orang nggak sabar. Nah, itu karena banyak dari kita gitu ya, istilahnya menjual diri gitu Mas, di Iya, LinkedIn gitu betul. kan. Aku project apa aku share, terus juga aku punya kompetensi apa aku beli dong. share. Betul gitu. Iya kan? Apakah ini juga menjadi satu tantangan untuk mengkonversi hal tersebut? Atau Iya, gimana sebenarnya? ini menarik Mbak Audrey. Dalam kaitan sama branding ya, teman-teman sekalian. Tentu tidak ada yang salah dengan memperlihatkan portfolio kita atau jam terbang kita ya. Sama sekali nggak ada yang salah. Ya, nggak perlu terus, waduh kalau gitu salah ya. Nggak. Tapi kita harus berbicara dengan bahasa audiens, Oke. dengan kebutuhan pasar, dengan nuansa batin audiens gitu. Nuansa batin audiens ini sebenarnya lagi gelisah apa? Ya. Ya, misalnya lagi gelisah habis pilpres ini kayaknya gonjang-ganjing ekonomi misalnya ya, ini bukan nyebar hoax ya, misalnya. Ya, berarti kita harus membahasakan apa yang ada dalam diri kita untuk manfaat pemecahan masalah mereka tersebut. Oke. Bukan, ayo dong beli gua dong gitu, siapa yang mau ngerekrut gua gitu ya. Sebenarnya bukan. It's all about other people. Oke. Ya, semuanya tentang orang lain. Manfaat kita untuk orang lain itu apa? Masalah orang lain yang kita pecahkan itu apa? Berdasarkan kompetensi kita. Berdasarkan portfolio kita. Gitu, Mbak Audrey. Ini yang membuat orang-orang unik, dan ketika mereka mengamati kita cukup konsisten melakukan itu, selebihnya itu urusan teknis itu gampang. Ya, itu akan menjadi pembicaraan belakangan. Tapi orang udah suka dulu. Betul. Gue suka nih orang konsisten dan dia selalu berempati, berbicara dengan publik ini bla 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 gitu ya. Kayak kita ngobrol dulu deh. Oke. Gitu, Mbak. Oke, kalau ini dari sisi konten ya, itu Ya. menarik gitu Mas. Mm-mm. Cuman untuk tadi kan penting juga gitu ya, kita membangun koneksi gitu Ya, ya. betul. Untuk memilah-milah koneksi yang mungkin menjadi apa ya? Kita jadi terlink tadi gitu ya. Match, mungkin. Nah, itu tuh gimana caranya supaya ya beneran nanti hasilnya ya seperti project, terus juga mungkin ke Ya. revenue dan lain sebagainya. Oke, ini juga menarik untuk dibahas. Karena apa? Kebanyakan orang itu hanya menginginkan Oke. ya untuk mendapatkan kenalan-kenalan hebat ya kan, Ya. top class gitu ya, tanpa terlebih dahulu mengupgrade kapasitas dan kapabilitas diri mereka. Oke. Ya. Padahal kita ini kan manusia ini di semesta ini ya, di bumi ini itu bekerja dengan hukum-hukum apa ya? Kesamaan frekuensi kan. Oke. Law of attraction gitu. Yes. Ketika kita menambah atau meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri kita, sebenarnya apa yang ada di sekitar kita itu mengikuti. Oke. Cuman kita sadar atau nggak sadar, Ya. gitu ya. Misalnya kita suka ngegosip, dilalah kok yang deketin kita ini teman-teman yang suka gosip juga gitu, Betul. ya. Ketika kita senang berbagi pengetahuan, ya otomatis teman-teman yang merapat ke kita itu yang senang berbagi pengetahuan. Cuman kita sadar atau nggak sadar. Itulah sebabnya kenapa penting sekali bagi kita untuk mengenali audiens, ya. Nah, kita setelah menjadi diri sendiri tuh yang bermutu lah istilahnya ya, meningkatkan mutu diri kita, meningkatkan kapasitas, kapabilitas diri kita, terus mengkomunikasikannya sama publik. Kemudian akan diperhatikan oleh publik yang luas gitu ya. Ya. Statistiknya ini masih besar angkanya. Nah, baru mereka, let's say misalnya 1000 orang audiens. Nanti akan ada 100 orang yang berkomunikasi sama kita. Ya, entah lewat DM, entah lewat komentar, entah lewat WhatsApp langsung. Ini akan ada 100 orang. Jadi 10% tuh dari 1000 tadi audiens gitu ya.
Nah, dari 100 tadi akan ada 10 orang yang merapat ke kita benar-benar dan menjadi circle. Itu berdasarkan kesamaan minat, kesamaan gaya komunikasi, kesamaan cara berpikir, ya. Itu akan merapat nih 10. Oke. Dari 10 orang ini akan ada 1 sampai 2 orang yang akan mengubah hidup kita, akan mengubah karir kita, Ya. akan mengubah bisnis kita. Itu sudah statistik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Statistik ini dipakai di dunia bisnis korporat, di dunia MLM, asuransi, dimanapun. Gitu. 10% atau 20% yang kita lakukan akan mempengaruhi 80% sisanya, yang besar itu, gitu ya. Ini disebut sebagai prinsip Pareto. Dan satu statistik lagi yang penting diingat, teman-teman sekalian, semuanya itu butuh waktu. Tapi kan pertanyaannya berapa lama nih? Ya kan, Umpit? Yes. Saya harus konsisten membangun ini. Semua hal, teman-teman sekalian, apapun yang bisa menghasilkan, apapun yang bernilai tinggi, itu statistiknya kurang lebih sama. 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5. Oke. Konsisten, nggak loncat-loncat ya. Konsisten. Bisnis, karir, ya, media sosial, sampai bisa menghasilkan. Itu 3 sampai 5 tahun. Oke. Bisa lebih cepat? Bisa. Kalau misalnya kita hebat banget ya, Betul. punya sesuatu yang sangat unik, Menarik ya. atau kita pinter banget, atau background kita bagus, privilege, oke, boleh ya kan lebih cepat. Tapi jangan kaget kalau misalnya, aduh 1 tahun kok, Berat banget ya. gitu ya, berat banget gitu ya. Ya belum apa-apa, Keles. Iya, iya. Ya. Masih permulaan Itu gitu. masih permulaan, bukannya kita menyepelekan gitu, tapi itu harus diteruskan itu karena memang masih dalam kurun waktu statistik itu. Ya. Perusahaan-perusahaan besar juga ya bahkan udah 10 tahun itu baru bisa menuai hasil kan. Gitu. 3 sampai 5 tahun pertama itu produknya kuat dulu gitu. Yes. Demikian juga dengan kita di LinkedIn. Kayak tadi ya, saya ceritain ya Mbak Audrey ya, gitu. 8 bulan diamati, ini konsisten nggak? Ya kan gila orang kalau ini kan, mana gua nggak ada like, nggak ada Betul. komen gitu ya. Sepi banget gitu ya kan. Padahal itu ada orang yang mengamati diam-diam di belakang gitu, Betul. ya kan? Nah, begitu 1, 2, 3 kali aktivitas tumbang gitu ya, karena nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Ya udah, itulah diri kita yang sebenarnya. Yes. Ya, tidak tahan uji gitu. Gimana mau dikasih project besar? Gimana mau berkenalan sama bos-bos yang notabene pemilik-pemilik perusahaan itu udah mengalami asam garam kehidupan yang cukup mengerikan lah gitu Yes. kan ya kan. Ya, mereka butuh orang-orang, butuh teman untuk dibawa serta ke dalam circle mereka. Dan itu harus orang-orang pilihan kan. Yeah. Bukan orang-orang yang begitu menghadapi cobaan ya berupa tidak ada like di komennya gitu ya, terus ya sudahlah gitu. Oke, jadi Bukan seperti itu. konsistensi ya, Mas, ya. Konsistensi. Yes, ini jadi Gitu. salah satu kunci untuk kita bisa ya mendapatkan monetisasi yang dikonversikan dari LinkedIn. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, mungkin boleh langsung ke LinkedIn ya Mas Ya, Peter ya, karena diskusi aja langsung. betul, open to discuss. Pasti Mas Peter juga akan respon gitu ya kita Ya. yang berkomentar di situ. So thank you tips praktisnya Mas Peter. Ya. Next time kita ketemu lagi untuk bahas pastinya seputar karir, branding, storytelling, dan juga Ya. pastinya LinkedIn gitu Ya, ya. Dan terima semoga kasih. semua listeners ini perbincangannya bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di episode berikutnya dan sukses untuk Anda. Smart FM. Smart Career. Make your future better.